Puji Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Luar biasa ya, hari demi hari sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan kita juga sudah dapat kesempatan demi kesempatan yang daripada Tuhan. Setiap hari kita mendapatkan kesempatan. Dan saya percaya bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus menjadi kesempatan untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Rabba Shatakaya Rabba Takaya Rabba. Kuribiala Mashiti Kiribia. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi ini. Segala pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Urabaya rabaya rabaya kinamaya lama shididididi. Oh ya Tuhan. Oh rabaya rabaya rabashutagaya rabaya 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 rabaya. Kami mau datang ke hadapan-Mu dengan membawa segala persembahan kami. Dan biarlah semua persembahan kami Kau terima ya Tuhan. Biarlah setiap korban syukur kami itu sampai ke hadapan tahta-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang
Terima kasih, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk hari yang Kau beri, dan biarkan Kau berkenan akan persembahan kami. Biarkan Kau berkenan akan korban kami yang kami persembahkan kepadamu saat ini, Tuhan. Kami mau selalu berikan yang terbaik kepadamu, karena Engkau, Tuhan, tidak pernah memberikan yang tidak baik. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Termasuk kalau kami ada hari ini, Tuhan. Ini adalah yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk tempat pekerjaan. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Berfirmanlah bagi kami, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan biarkan firman-Mu itu terus menjadi kekuatan, menjadi penghibur, menjadi penuntun bagi langkah-langkah kaki kami, sehingga sepanjang hari ini kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, saat ini saya mau sharing firman Tuhan dengan tema hidup untuk Yesus. Amin. Hidup untuk Yesus. Galatia 2 ayat yang ke-20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, saya percaya ayat ini sudah sangat terkenal buat kita. Kita sudah sering sekali membaca, mendengar ayat firman Tuhan Galatia 2 ayat yang ke-20 ini. Ayat yang diucapkan oleh seorang rasul yang sangat dihormati dan juga seorang rasul yang sangat dikasihi. Siapakah dia? Ya, dia adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini tadinya adalah seseorang yang membenci Yesus, anti dengan nama Yesus, sangat tidak suka sesuatu yang berhubungan dengan Yesus, tidak suka sekali. Dan ketidaksukaannya itu dinyatakan lewat cara-cara yang merugikan bagi banyak orang Kristen pada waktu itu.
Cara apa, Pak? Rasul Paulus, sebelum dia menjadi Rasul Paulus, namanya adalah Saulus. Ya, Saulus, dia menganiaya orang-orang Kristen. Banyak mengejar orang-orang Kristen. Untuk apa dikejar? Untuk dianiaya, untuk dimasukkan di penjara, untuk dipukuli. Tetapi singkat cerita, satu kali Saulus ini yang membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus, dia menganiaya orang-orang Kristen, dia mengejar orang-orang Kristen. Suatu kali dia mengalami kuasa Tuhan. Dan singkatnya, di dalam dia mengalami kuasa Tuhan itu, dia bertobat dan dia menerima Yesus sebagai Tuhannya. Sampai akhirnya nama Saulus berubah menjadi Paulus, dan dia menjadi seorang rasul yang radikal buat Yesus. Dan ketika dia menjadi seorang rasul, dia menulis ayat firman Tuhan ini. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kemanapun dia pergi, dia memberitakan kebenaran tentang Yesus. Bapak Ibu, mari, kemanapun kita pergi, kita harus tetap memberitakan kebenaran tentang Yesus. Di luar sana ada banyak orang yang menanti-nantikan kebenaran yang sesungguhnya. Dan saya mau berkata, tugas kita menyatakan kebenaran itu. Sama seperti Rasul Paulus, setelah dia bertobat, di setiap tempat, di setiap kota, di setiap daerah di mana dia datang, dia memberitakan tentang Yesus. Dan di dalam Galatia yang tadi sudah kita baca, Rasul Paulus mengajak bagaimana semua orang percaya harus berani berkata bahwa yang kita kerjakan semuanya adalah untuk Yesus. Maksudnya apa? Rasul Paulus sedang mengingatkan, kalau saya bekerja untuk Yesus. Kalau saya hidup berkeluarga, maka hidup berkeluarga saya untuk Yesus. Kalau saya menjadi suami, maka saya hidup sebagai suami untuk Yesus. Saya sebagai istri, maka saya menjadi istri, saya hidup untuk Yesus. Saya menjadi orang tua, saya menjadi orang tua untuk Yesus. Saya menjadi anak-anak, saya menjadi anak-anak untuk Yesus. Kalau saya melayani untuk Yesus. Nah, apa sih yang saya maksudkan dengan kata-kata yang tadi sering saya ucapkan berulang-ulang, yaitu kata untuk Yesus? Apa sih maksudnya? Artinya begini loh Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya. Apapun yang kita lakukan dengan status kita sebagai suami, istri, ayah, ibu, orang tua, anak, ya bos, karyawan, pelayan Tuhan, apapun status kita, segala sesuatu yang kita lakukan dengan status kita, semuanya itu harus bisa memperlihatkan Yesus di dalam tindakan dan perkataan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi ketika engkau jadi suami, engkau menjadi suami untuk Yesus kan? Artinya apa? Istri dan anak-anakmu bisa melihat Yesus di dalam kehidupanmu sebagai suami. Suami-suami, para ayah, ingat baik-baik, engkau adalah display utama yang akan dilihat oleh istri dan anak-anakmu. Para istri, para ibu, ingat juga, engkau adalah display untuk anak-anakmu.
Anak-anak, engkau juga harus ingat, engkau adalah display buat teman-temanmu. Yang saya maksudkan display di sini adalah displaynya Yesus ya. Makanya tadi saya berkata, semua yang kita lakukan dengan status kita harus memperlihatkan Yesus di dalam tindakan dan juga perkataan kita. Dan di dalam ayat tadi Rasul Paulus menegaskan bahwa ketika Kristus Yesus hidup di dalam kita, maka hidup kita ini paling tidak memiliki 3 ciri yang sangat mencolok. Ciri apa yang pertama? Ciri iman. Amin. Ya. Hidup kita harus punya iman. Bahkan hidup kita bukan cuma sekedar punya iman. Hidup kita harus menghidupi esensi daripada iman itu sendiri. Apa Pak esensi daripada iman? Esensi daripada iman adalah ketika engkau berani percaya walaupun itu di luar kemampuanmu. Tetapi ketika Tuhan sudah berkata, engkau percaya, itulah esensi daripada iman. Esensi daripada iman yang berikutnya adalah apa? Ada perbuatan yang nyata. Tidak cukup percaya di dalam perkataan, tetapi di dalam perbuatannya juga harus nyata. Amin. Haleluya. Itu yang mencolok yang pertama. Kemudian yang mencolok yang kedua adalah apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus juga adalah dalam hal apa? Mengasihi. Bapak Ibu, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk kita itu mengasihi. Mengasihi seseorang yang dia punya apa-apa itu mudah. Tetapi mengasihi seseorang yang dia tidak punya apa-apa itu perlu perjuangan. Mengasihi seseorang yang sudah sangat menyakitkan bagi kita itu perlu pengorbanan. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Kalau Yesus hidup di dalam diri kita, kita bisa mengasihi orang lain tanpa syarat, tanpa embel-embel. Siapa yang harus engkau kasih hari-hari ini? Mungkin suamimu lagi jengkelin, istrimu lagi jengkelin, rekan kerjamu lagi jengkelin, anak-anakmu lagi jengkelin, orang tuamu lagi jengkelin, pemimpinmu lagi jengkelin. Siapa yang sedang jengkelin kau hari-hari ini? Itulah sasaran kasih yang harus engkau praktekkan. Haleluya. Yang ketiga, yang mencolok yang ketiga yang harus ada di dalam kehidupan kita juga adalah apa? Berkorban. Terkadang kita harus berkorban perasaan. Berkorban bukan cuma dalam hal uang, tapi berkorban juga kadang-kadang dalam hal perasaan. Saya nggak tahu dalam hal apa, tetapi kata berkorban ini, saya masih ingat Pak Frankie Utana selalu mengajarkan yang namanya berkorban itu pasti selalu sampai sakit. Haleluya. Jadi waktu kita mau berkorban, kalau itu belum sakit, maka itu belum berkorban. Maka itu saya katakan, kadang-kadang kita korbannya perasaan, aduh sakit banget Pak. Kalau sudah sakit banget, good, berarti engkau sedang berkorban. Karena itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketiga hal itu tadi menjadi poin penting untuk kita menghidupi kata yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu kata apa? Untuk Yesus. Amin. Ketiga poin itu menjadi hal penting untuk menghidupi kata untuk Yesus. Mari hari ini beranilah berkata,
bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Dan saya harus hidup di dalam iman yang murni, mengasihi siapapun yang mengecewakan aku. Dan katakan juga, aku akan berani berkorban bagi mereka yang membutuhkan, walaupun saya berkorban harus sampai sakit. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan, aku menyerahkan setiap umat-Mu hari ini. Biarkan mereka berani hidup untuk Yesus. Engkau menyertai segala aktivitas mereka. Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Keluarga lepas keluarga terus diberikan anggur baru. Pertobatan demi pertobatan ada di dalam diri setiap kami hari lepas hari. Dan kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kami diubahkan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Segala kasih yang mulai dingin, Engkau kembali pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan juga kami berdua menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Shalom Indonesia, damai sejahtera Indonesia. Shalom bangsa Israel, damai sejahtera bangsa Israel. Shalom Provinsi Banten, Shalom Provinsi DKI, Shalom Provinsi Jawa Timur, Shalom Provinsi Jawa Tengah. Shalom, Shalom, dan Shalom. Diberkatilah setiap provinsi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus berserta kami sepanjang hari ini dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selama beraktivitas selalu jaga protokol kesehatan. Jangan remehkan tentang hal-hal disiplin dalam protokol kesehatan. Selalu gunakan masker kemanapun kau pergi. Cuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan yang paling penting, setiap hari baca Alkitab, doa, pujian, penyembahan. Saya percaya ada kuasa yang akan terjadi. God bless.